Jadi ada kayak pembedaan antara wisatawan asing sama lokal gitu. Terus waktu itu mungkin waktu itu aku masih kecil, belum bisa bahasa Jawa juga sih. Jadi kayak aku sama papaku kena harga wisatawan asing. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan, dari ras, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun, bagaimana rasanya menjadi warga negara Indonesia yang merupakan keturunan warga negara asing? Apakah masih ada beragam stereotip yang dilekatkan pada mereka? Yuk simak obrolan seru kali ini bareng penulis cantik berdarah Indonesia Austria, Katrina Stockmuller. Hai Sobat Brilio, ketemu lagi sama aku Deta. Sekarang aku sudah bersama dengan Mbak Katrina Stockmuller. Aduh, ini bener gak pengucapannya ya Mbak ya? Iya, atau biasa disapa Mbak Catherine. Nah, Sobat Brilio, Mbak Catherine ini adalah penulis buku, judulnya Ich komme aus Sewon. Iya. Oh, dari bahasanya aja mungkin Sobat Brilio bisa menebak ya bahwa penulis kita ini merupakan wanita berdarah Indonesia dan Austria, betul Mbak? Iya. Nah, Mbak ini mungkin agak sedikit mengulang lagi di buku gitu ya. Boleh nggak sih Mbak diceritain awal dulu kepindahan ke Indonesia dan sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Kalau tinggal di Indonesia sendiri mungkin udah 20 tahunan sih Mbak, dari zaman aku TK. Terus kalau awalnya itu ya cuma ikut bapak sama ibu sih. Soalnya katanya ibu nggak betah tinggal di Austria, jadi pengennya tinggal di Indonesia. Mungkin karena di sana hawanya juga dingin, nggak cocok sama kita, terus pindah. Oh, jadi itu udah dari TK gitu. Iya, ya, udah dari TK. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritain mungkin awal ketemu orang tuanya Mbak ini sampai jatuh cinta itu kayak gimana nih? Kalau dari cerita bapak sama ibu sih awalnya katanya ketemu di Prawiro gitu. Terus ibu itu dulu kerjanya di hotel di Prawiro, terus kebetulan bapak nginep di situ. Terus jadi kayak sering ketemu gitu. Terus jatuh cinta deh. Nah, ini saya tuh sebenarnya kemarin tuh sempat membaca bukunya Mbak gitu. Aduh, Oh iya. iya, tapi sayangnya tuh belum sampai habis. Oh. Karena itu bukunya tuh unik banget loh Sabri. Jadi sebenarnya tuh kalau saya melihat ya Mbak, ini bukunya Mbak tuh kayak menceritakan keresahan-keresahan Mbak Catherine atau Mbak Bul guys. Itu tapi keresahan itu tuh dikemas dengan jenaka gitu. Bahkan itu padahal menyinggung beberapa stigma-stigma masyarakat yang dirasakan gitu. Itu keren banget Sabri, nanti kalau ada yang belum baca dibaca aja ya gitu. Nah, terus mungkin dari buku itu sih Mbak, aku juga agak penasaran gitu sebenarnya stigma-stigma apa gitu di antara yang Mbak cantumkan di buku itu yang paling Mbak rasakan kayak oh, ini kenapa ya harus seperti ini gitu. Apa ya Mbak? Aku malah jadi lupa buku. Kebanyakan ya kayak mungkin stigma di masyarakat kayak kalau nikah sama bule itu pasti kayak bulenya itu kaya, terus kayak stigmanya itu lebih menurutku lebih negatif ke perempuan Indonesianya sih. Oh ya? Kayak misalnya kayak perempuan yang nikah sama bule kayak dianggap kayak matre gitu. Jadi kayak cuma nikah sama bule itu ya karena pengen jadi kaya gitu. Mungkin karena pikirannya karena mungkin kalau uang asing dikupiahin kan gede. Padahal ya sama aja sih Mbak. Gitu. Padahal ya Mbak, saya tuh sering dengar kayak orang pengen punya suami bule atau pasangan bule gitu karena akhirnya oh mungkin ini memperbaiki keturunan gitu atau apa gitu. Itu pernah dirasakan sama Mbak juga nggak? Ya pernah sih. Ya mungkin ya ada sih salah satu teman-temanku kayak ngomong aku pengen nih nikah sama bule biar memperbaiki keturunan. Cuma ya
kalau mereka pengen nikah sama bule ya banyak nggak enaknya sih daripada nikah sama pribumi. Oh, kenapa ya gak enaknya sebagai anak dari orang tua yang menikah campuran? Mungkin kalau aku sih ngerasain kalau misalnya kita pengen tinggal di sana gitu, juga kayak apa ya, kayak di sana itu budayanya serba cepat gitu. Sedangkan kalau kita itu masyarakat kita nih masih ya mungkin ya agak-agak santai gitu kalau kerja. Terus habis itu apalagi ya kayak misalnya itu termasuk iklimnya juga nggak enak. Jadi kayak misalnya di sana musim dingin, jadi kayak kita itu harus pakai apa ya, pelembab bibir gitu sampai bibirnya pecah-pecah. Terus belum lagi di sana itu apa ya, kalau musim dingin kan harus kayak pakai penghangat ruangan gitu. Itu juga bayarnya mahal. Jadi ya serba mahal juga sih di sana kalau dibandingin sama di sini gitu. Terus belum lagi masalah apa ya, masalah dokumennya gitu. Kalau misalnya ntar punya anak, nanti anaknya harus ikut warga negara mana. Terus kalau misalnya suaminya pengen tinggal di Indonesia juga agak ribet juga masalah izin tinggalnya. Jadi lebih banyak nggak enaknya sih. Kalau pengen tinggal di Indonesia mending nikah sama orang Indonesia. Oh gitu. Tapi Mbak, berarti sekarang sudah milih warga negara ya berarti? Iya. Sudah warga negara? Indonesia. Kalau ayahnya gimana? Kalau papa masih WNA. Oh gitu. Terus Mbak boleh diceritain nggak sih Mbak kayak memilih warga negaranya itu di usia berapa? Terus prosesnya itu seperti apa? Sebenarnya udah bisa mulai milih waktu usia 18 tahun, tapi waktu itu aku belum milih sih, sama kedutaan disuruh entar tunggu aja, mungkin Indonesia punya peraturan baru nih kayak mengizinkan untuk dui kewarganegaraan gitu. Padahal ya sampai sekarang kan kita cuma mengakui satu kewarganegaraan aja, nggak mau nyampe 2 kewarganegaraan gitu. Terus akhirnya aku milih sebelum usia 21 tahun. Jadi usia 20 tahun baru milih kewarganegaraan. Oh, aslinya harus berapa tahun? 18 18. 18 atau bisa paling lama 21 tahun maksimalnya. Gitu. Terus sebagai anak dari 2 orang tua yang memang kebudayaan itu berbeda banget gitu Mbak. Apa sih Mbak yang Mbak rasakan gitu? Apakah ada gaya parenting yang berbeda atau mungkin ada tradisi yang dibawa ibu atau ayahnya gitu di rumah? Kalau gaya parenting ya beda banget Mbak. Oh ya? Kalau papa itu lebih apa ya? Lebih bebas sih. Mungkin kayak ya terserah kamu mau ngapain, yang penting tanggung jawab gitu. Kalau mama ya mungkin kalau ibuku itu lebih kayak mungkin menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran gitu. Jadi ya harus ada apa-apa itu ya ngikutin norma yang ada di masyarakat gitu, nggak bisa yang bebas yang seenaknya sendiri gitu. Oh, jangan-jangan ada jam malam juga nih, harus Iya. pulang jam berapa gitu ada ya Mbak ya? Berarti mungkin gaya parentingnya berbedanya di situ mungkin ya. Tapi ada lagi nggak Mbak mungkin, atau tradisi misalnya dari ayah gitu, tradisi di Austria diterapkan di sini, atau mungkin ibu ketika di luar negeri gitu menerapkan tradisi apa yang di Indonesia gitu, ada nggak? Mungkin kalau pas waktu di Austria aku nggak begitu ingat juga sih Mbak. Kebanyakan kalau waktu di Austria dulu aku lebih sering ngabisin waktuku sama omaku, jadi kayak ngikutin tradisi yang di sana. Kalau di Indonesia mungkin tiap Natal itu sih masih bawa tradisi yang di sana. Misalnya kalau tiap Natal itu kita biasanya harus kumpul keluarga gitu, terus nanti kumpul kado gitu. Terus aku dulu kaget lihat teman-temanku kok Natal mereka nggak tuker-tukeran kado gitu. Kalau di sana ya biasa kayak gitu. Berarti ke Austria setiap apa gitu ada nggak Mbak jadwal setiap ke Austria? Udah nggak ada sih Mbak, udah nggak pernah balik lagi. Oh ya, Iya. keluarga di sana Oh masih ada kan? Iya. Tapi udah jarang lagi. Terakhir Iya. ke sana? waktu masih SD. Oh ya? Iya udah lama banget. Oh gitu. Terus
Keluarga di sana untuk komunikasinya gimana Mbak kalau udah jauh gini? Kadang masih sering komunikasi sih. Iya, WhatsApp. Nah, jadi saya sempat kepo gitu melihat beberapa foto masa kecilnya Mbak gitu. Jadi Mbak Catherine ini masa kecilnya rambutnya pirang betul ya Mbak ya? Iya beneran bule banget gitu, dan TK pindah berarti ya masih bener seperti anak bule. Iya. Nggak seperti anak, mungkin orang nggak tahu kalau itu blasteran gitu. Itu apa yang dihadapi Mbak? Kalau waktu TK itu mungkin ngerasain culture shock sih Mbak. Soalnya waktu pertama kali pindah ke Indonesia terus dimasukin sama ibuku di TK itu aku nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Terus bingung teman-temannya ngomong apa, gurunya juga ngomong apa. Ya, terus juga ngerasa kok aku beda sendiri sama teman-temanku. Gitu sih. Ada perasaan seperti itu? Iya. Ya, terus kalau saya dulu waktu kecil itu juga ngelihat bule itu agak gumunan gitu ya Sabri. Ngelihat ada anak bule itu benar-benar gumunan. Jadi saya ngerasa anak bule itu dulu seperti Barbie gitu. Dan waktu saya gede punya temen gitu, bule juga gitu, pernah nanya gitu kayak, kok saya setiap di tempat wisata dimintain foto ya? Gitu. Terus aku jawabnya cuman, oh mungkin karena ini kamu mirip Barbie gitu, banyak yang suka gitu. Kalau Mbak Catherine sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu Mbak? Kayak tiba-tiba, oh, kok dimintain foto atau apa gitu? Dulu sih waktu kalau misalnya ada acara sekolah kemana gitu, terus tiba-tiba dimintain foto. Terus pernah juga waktu kayak ikut study tour ke Bali gitu, tiba-tiba tuh yang ngajakin foto tuh bukan yang dari sana tapi malah yang orang-orang Chinese yang dari Tiongkoknya tuh malah ngajakin aku foto, kan aku kaget. Jadi tiba-tiba orang nggak kenal gitu minta foto gitu? Nggak kenal minta foto. Terus untuk penyelesaian bahasa tadi Mbak, berapa lama akhirnya bisa berbahasa Indonesia? Mungkin 1 tahunan sih Mbak. 1 tahun berarti Iya. SD udah bisa ya? SD udah mulai bisa bahasa Indonesia, terus udah mulai ngomong bahasa Jawa sama teman-temannya. Terus kalau waktu misalnya masih kecil tadi SD itu, ada nggak mungkin perlakuan guru atau apa yang berbeda gitu? Mungkin karena paling mencolok di kelas, jadi paling sering diingat. Kalau misalnya kayak zaman sekolah kan guru sering nanya-nanya soal pelajaran gitu, terus tiba-tiba ya pasti aku kena tunjuk terus, padahal udah pindah-pindah tempat duduknya gitu, jadi dihafalin gitu. Nggak enaknya di situ. Terus ini juga dulu waktu SD itu kayaknya ada peraturan bahwa rambut itu harus hitam. Iya. Itu Mbak ngalamin juga nggak sih Mbak harus hitam gitu? Ngalamin zaman-zaman SMP sih kalau aku. SMP. Iya. Jadi kalau aku tuh SD dulu ada gitu, jadi harus semua hitam gitu. Terus aku ngebayangin, wah kalau Mbak Catherine ini aku bakal ngerasa kayak gini juga ya gitu. Iya, dulu sampai gara-gara aku masuk SMP di sekolahku itu peraturannya dirubah gara-gara aku di situ. Oh, jadinya rambutnya bukan hitam lagi tapi katanya sesuai rambut aslinya. Oh, sesuai rambut asli. Ada nggak sih Mbak cerita-cerita lucu gitu yang atau mungkin sedikit mengutip dari bukunya gitu, yang dirasakan orang tua Mbak gitu pertama datang? Kalau pertama datang, ya kalau aku dulu pertama datang kagetnya itu ini sih Mbak. Jadi kalau ibuku sukanya kan ngasih aku masakan Indonesia, padahal dulu aku belum biasa sama masakan Indonesia. Terus pertama kali aku di sini tuh dikasih ceker. Ceker? Iya, ceker. Dan aku tanya sama ibuku kayak ini, loh ini apa? Terus ibuku bilang, oh itu daging ayam kok, cuma di sini ayamnya kurus aja, makan aja. Terus lama-lama aku jadi suka makan ceker. Terus akhirnya papaku pelihara ayam. Terus aku lihat, loh kok mirip sama yang aku makan. Ternyata selama ini aku makan kakinya ayam. Saya juga baca juga kan Mbak pernah bilang kalau dikira pinter bahasa Inggris gitu. Iya. Padahal Austria tuh pakai bahasa Jerman. Itu gimana tuh Mbak ceritanya?
Ya, sebenarnya sampai sekarang sih Mbak, aku belajar bahasa Inggris sampai sekarang kurang bagus bahasa Inggrisku. Terus tiap kali ketemu sama teman-teman sekelas atau mungkin sama gurunya pasti dikatain, "Loh, kamu kan boleh ngapain sih belajar bahasa Inggris, kamu nggak sama papamu aja gitu." Padahal papaku dari Austria kan ngomongnya bahasa Jerman bukan bahasa Inggris. Gitu. Terus misalnya ini orang kan mungkin taunya bule gitu. Pernah nggak Mbak tiba-tiba digibahin pakai bahasa Jawa gitu padahal Mbak paham bahasa Jawa itu apa? Iya pernah sih, tapi biasanya gibahnya baik-baik kok Mbak. Malah kalau aku digibahin pakai bahasa Inggris tuh malah yang nggak baik-baik. Mungkin karena aku bilang bahasa Inggrisku kurang bagus nih, tapi itu orang-orang kayak kayak memandangku rendah gitu, kok bule nggak bisa bahasa Inggris, terus akhirnya tuh kayak digibahin pakai bahasa Inggris, padahal aku juga tahu mereka ngomong apa. Berarti digibahinnya tuh pakai bahasa Inggris ya malahan ya? Jadi dulu aku pernah ke tempat wisata di Jogja gitu. Jadi kalau ada di beberapa tempat-tempat wisata di Jogja itu, jadi ada kayak pembedaan antara wisatawan asing sama lokal gitu. Terus waktu itu mungkin waktu itu aku masih kecil, belum bisa bahasa Jawa juga sih. Jadi kayak aku sama papaku kena harga wisatawan asing, terus mamaku sama adikku tuh kena wisatawan lokal gitu. Kok bisa satu keluarga beda-beda? Satu keluarga gitu. beda-beda. Iya. Jadi itu terjadi berapa kali tuh Mbak dalam? Mungkin itu untuk pertama dan terakhir kalinya sih. Nah, itu cuma sekali itu terus Iya. bareng-bareng gitu wisata bareng-bareng. Akhirnya papaku nggak pernah misalnya anak-anaknya pergi ke tempat wisata apa gitu di Jogja, papaku biasanya nunggu di warung sih Mbak. Iya, jadi gara-gara malas aja kena harga wisatawan asing gitu. Kalau enggak aku masuk kemana gitu biasanya sama omku, terus dibilangin, "Oh iki mau anakku kok udah bule," gitu. Loh, orang-orang memangnya ketika ayahnya ngomong bahasa Jawa nggak pada kaget gitu atau? Nggak pada kaget gitu, malah dimintain paspornya. Jadi kayak orang ngapain sih ke tempat wisata bawa paspor gitu. Berarti paspor terus dibawa kemana-mana? Nawar harga itu gimana Iya, Mbak? nawar harga itu paling males kalau misalnya belanja di Malioboro gitu, apalagi kalau ngajak papaku gitu, pasti tuh kena harga asing gitu. Bahkan sampai aku sekarang itu kalau mau nawar di Malioboro juga sulit. Dulu aku pernah beli sandal jepit sih Mbak, soalnya sandalku lepas waktu itu. Terus ya aku kepepetnya beli sandal di sana, terus aku udah nawar pakai bahasa Jawa, kok dapat harganya tuh ya tetap mahal gitu. Padahal adikku tuh beli sandal yang sama besoknya itu dapat lebih murah. Coba Stereotip yang Mbak merasa paling jengkel gitu mendapatkan itu apa kira-kira Mbak? iya, mungkin kayak bapak kamu bule pasti kamu kaya, kalau enggak papamu punya ini istri di negaranya ya. Jadi kayak ya peninggalan zaman kolonialisme kayak gitu. Itu yang paling bikin kesel. Iya, bikin kesel. Ada juga yang ya belum lama ini sih ada yang nanyain, pendidikan mamahmu nggak baik ya, makanya nikah sama papahmu gitu. Maksudnya gimana tuh kok bisa kayak gitu? Kayak nggak tahu juga sih Mbak, kayak nganggapnya kayak orang Indonesia yang nikah sama bule itu pasti orang-orang yang mudah dibodohin gitu. Pernah ada yang sampai kayak gitu? Sampai kayak gitu belum lama sih. Mbak menanggapinya gimana kalau kayak gitu? Ya tak iya aja sih. Tapi habis itu ya jaga jarak, nggak mau ketemu lagi sih. Mbak ini kan penulis gitu, boleh diceritain awalnya nggak, kenapa bisa awalnya menulis gitu? Sebenarnya
cuma iseng sih Mbak. Iseng dari iseng. Yang pertama Mbak publish tulisan apa? Yang pertama sebenarnya aku berkali-kali ngirim artikel sih Mbak. Cuma ya mungkin ketolak terus aku mikir aku cocoknya nulis apa ya, terus akhirnya aku coba ya mengangkat apa ya kayak keresahan dalam hidupku. Jadi tulisannya Mbak Catherine tuh bener-bener sesuai keresahan gitu. Kayak kalau aku sih bacanya tuh kayak aku lagi baca novelnya Raditya Dika tuh loh Mbak. Keresahan, kalau Raditya Dika kan keresahan mungkin soal cinta. Ini Mbaknya keresahan sebagai anak blasteran. Terus mungkin dari awal iseng itu menulis gitu. Apa yang membuat Mbak Catherine memilih masalah keresahan ini sebagai bahan untuk tulisan nih, gimana awalnya Mbak? Mungkin karena aku ngerasa sejauh ini belum banyak yang membahas tentang itu sih Mbak, kayak apa ya, kayak aku ngerasa keresahan yang aku alami juga itu dirasain sama temen-temenku yang mungkin mamanya atau ayahnya dari luar juga, kadang mereka cerita juga sama gitu keresahannya. Jadi mungkin aku pikir kayaknya bagus kalau misalnya aku bikin tulisan gitu. Terus awal dulu sampai bisa diterbitkan ceritanya gimana Mbak? Awalnya aku ya beberapa kali nulis artikel di Mojok itu sama di Magdalene, terus ada editor dari buku Mojok yang sempat baca tulisanku di sana, terus bilang kenapa kamu nggak bikin buku aja gitu. Terus ya udah bikin buku. Pengerjaan bukunya berapa lama Mbak? Mungkin sekitar 3 bulanan sih. Bedanya Mbak menulis artikel dengan buku itu apa sih Mbak? Mungkin kalau artikel itu ya lebih apa ya, lebih leluasa sih, kayak nggak ada targetnya gitu. Kalau nulis buku kan apalagi dikasih jangka waktu sekian kan, ya sebenarnya ngejar targetnya itu agak deg-degan juga sih Mbak kalau misalnya nggak selesai. Terus sama waktu itu juga banyak kekhawatiran kayak wah ini bukunya lucu nggak sih, kayak pembaca dapat nggak sih nilai-nilai yang mau aku sampaikan gitu. Itu sih susahnya kalau aku rasa gitu Mbak. Tapi menjadi penulis ini memang keinginan Mbak atau memang ini iseng aja, tapi sebenarnya cita-cita yang lain aku bukan ini? Sebenarnya pengen sih dari mungkin dari SMP atau SMP sih sebenarnya pengennya jadi penulis. Tapi ya namanya juga waktu itu anak-anak labil ya, ganti-ganti terus cita-cita. Tapi kalau jadi penulis emang pengen sih dari dulu. Emang pengen gitu Mbak, dengan buku yang Mbak tulis gitu, dengan tulisan-tulisan Mbak yang menceritakan keresahan sebagai anak blasteran di Indonesia gitu, apa harapan Mbak buat buat pembaca gitu menangkap cerita di buku Mbak ini? Mungkin kalau aku harapanku sih lebih terbuka sama perbedaan sih, sama lebih ya lebih toleransi sama sesama gitu.